Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Belfasya Putri dengan NIM G1E1250005. Di sini kami meminta bantuan kepada ChatGPT mengenai metode gravimetri yang berhubungan dengan bidang farmasi untuk mencarikan jurnalnya yang terpercaya terkait materi tersebut dengan jurnal Q4 hingga Q1. Setelah itu kami mendapatkan setelah itu hasil diskusi kami mengenai jurnal ini yang diberikan oleh ChatGPT mendapatkan jurnal yang berjudul Gravimetric Compounding Workflow Technology Insight for Pharmacists and Pharmacy Technicians. Lalu kami meminta bantuan lagi kepada ChatGPT untuk meminta mengangkat rumusan masalah mengenai jurnal yang kami angkat. Ada 8 rumusan masalah dan saya mengambil masalah mengenai bagaimana menilai keefektifan program pelatihan bagi teknis si farmasi dan apoteker yang menggunakan teknologi gravimetri serta dampaknya terhadap kesalahan dan efisiensi kerja. Setelah itu saya meminta ChatGPT eh, menjawab mengenai bagaimana menilai keefektifan program pelatihan bagi teknisi farmasi dan apoteker yang menggunakan teknologi gravimetri serta dampaknya terhadap kesalahan dan efisiensi kerja. Lalu, ada beberapa jawaban yang diberikan oleh ChatGPT, yaitu yang pertama, evaluasi pengetahuan dan keterampilan, seperti pretest dan post-test. Yang kedua, ada observasi kinerja praktis. Yang ketiga, pengukuran dampak terhadap kesalahan atau error rate analysis. Yang keempat, efisiensi waktu dan produktivitas. Yang kelima itu ada umpan balik peserta. Yang keenam, indikator kinerja utama, seperti performance indikator KPI. Dampaknya terhadap kesalahan dan efisiensi kerja ini bisa mengurangi pengurangan kesalahan. Pelatihan meningkatkan pemahaman teknisi dan apoteker tentang prosedur gravimetri sehingga menurunkan risiko human error seperti salah menimbang, percatatan tidak akurat, atau penyimpanan hasil. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Dengan pemahaman lebih baik, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan dan kepatuhan. Setelah itu, saya eh, meminta bantuan lagi kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal pembanding. Nah, itu saya meminta bantuan kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal pembandingnya. Ada beberapa jurnal pembanding yang ditampilkan, dan saya memilih jurnal mengenai replication identifier menghubungkan jalur epigenetik dan metabolisme dengan respon stres replikasi. Isi jurnalnya adalah gangguan replikasi DNA misalnya oleh penipisan EDNTP yang bergantung pada hidroksiurea seringkali menyebabkan berhentinya atau kolapsnya garpu replikasi. Hal ini memicu respons stres aplikasi yang
mengaktifkan garpu-garpu ini, mengaktifkan titik pemeriksaan siklus sel dan menginduksi ekspresi gen respon kerusakan DNA. Meskipun beberapa faktor diketahui berperan dalam respon ini, repertoar lengkap protein yang terlibat sebagian besar masih belum dipahami. Di sini kami mengembangkan Replication Identifier (RepliID) yang memungkinkan identifikasi regulator replikasi DNA di seluruh genom pada Saccharomyces cerevisiae selama RepliID. Polimerase replikasi epsilon dilacak pada asal replikasi berkode batang melalui imunopresipitasi kromatin yang digabungkan dengan penggurutan kode batang. Generasi berikutnya pada ribuan mutan kamir yang diberi perlakuan hidroksiurea dengan pendekatan ini, 423 gen yang mendorong pengikatan pol Y pada cabang replikasi telah terungkap termasuk LGE1 dan ROX1. Secara mekanistis, kami menunjukkan bahwa LGE1 mengaruhi inisiasi replikasi dan atau stabilitas cabang replikasi dengan mendorong monobikuitasilasi H2B yang bergantung pada BRE1. Lalu saya meminta bantuan lagi kepada ChatGPT dan saya mengupload file pembanding tadi agar kalimat yang meminta ringkasan atau isi yang terdapat di jurnal tersebut mengenai permasalahan saya tadi. Isinya adalah cara menilai keefektifan program pelatihan, yaitu yang pertama, pantau tingkat kesalahan sebelum dan sesudah pelatihan. Lihat beberapa sering terjadi kesalahan dosis saat menggunakan metode lama. Bandingkan dengan setelah teknisi atau apoteker menggunakan sistem gravimetri. Yang kedua, ukur kemampuan teknisi dan apoteker dalam menggunakan sistem. Apakah mereka bisa menjalankan perangkat lunak dan timbangan elektronik dengan benar? Seberapa cepat mereka beradaptasi hingga bisa menyiapkan obat dengan lancar tanpa banyak pengulangan. Yang ketiga, evaluasi efisiensi kerja. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan satu dosis obat. Pada jurnal pembanding ini, saya telah mengecek akreditasinya, yaitu Q3. Pada jurnal yang pertama, berakreditasi Q1. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya atau kesalahan saya dalam penyampaian ataupun materi, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.